Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, ayo dibacain beritanya. Baik, Bung Alfian. Ini berita dari faktakini.info 23 Juni 2022. Judulnya, Bung Alfian, meninggal mantan Kapolres Bogor Kota yang tangani kasus Rumah Sakit Umi, Habib Rizik. Nah, ini Bung Alfian, kabar duka menyelimuti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mantan Kapolresta Bogor yang kini Direktur Reserse Kriminal Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Henry Flusser meninggal dunia. Almarhum Kombes Pol Henry ketika menjabat sebagai Kapolres Bogor pernah menangani kasus Habib Rizik Syihab. Bahkan saat itu beliau begitu ngotot untuk terus melanjutkan kasus yang menjerat dzurriyyah atau cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Alfian, mungkin kita tidak terlalu inilah ya, kalau namanya orang meninggal udahlah ya. Nah, tapi Bung Alfian, saya pernah tuh Bung Alfian dengar cerita Bung Alfian, tapi mungkin belum utuh ya, tentang ada beberapa aparat yang ketika ustadz-ustadz di dalam penjara, mereka minta maaf, mereka menghampiri ustadz. Ini maksudnya gimana Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Iya. Jadi artinya ayat ini memberikan satu kata kunci. Kau lihatlah apa akibatnya orang yang telah berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat sadis, berbuat di luar peri kemanusiaan, dan berbuat yang mengakibatkan orang menjadi celaka, menjadi lumpuh, menjadi mati. Yeah. Dan ini sebenarnya kalau mau kita lihat, nanti kita akan ceritakan yang berskala internasional dan legendaris. Nah, sebagaimana pembukaan omongan atau pertanyaan dari Bung Kameramen, saya masuk di 1 atau 5 tempat pemenjaraan saya selama proses hukum saya, dan penjaga, apakah karutan, apakah lapas, apakah sipir, apakah siapa, beberapa kali sempat berjumpa dengan saya dan selalu minta membuat pernyataan begini, Pak Ustadz, tolong kalau berdoa jangan sumpahin saya gitu. Lalu saya balik bertanya, kenapa Anda meminta dibegitukan? Pengalaman kami selama berdinas, ada yang bilang 20 tahun, 30 tahun. Kami suka memperlakukan ustadz-ustadz yang di proses hukum, padahal belum selesai dan belum inkrah, belum apa. Ternyata mereka adalah ulama-ulama yang soleh, yang memang mereka dituduh dengan, biasanya tuduhan mereka yang paling sering adalah terorisme. Nah, ketika kita lakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penyiksaan fisik, biasanya tidak pakai lama. Tidak pakai lama, dalam waktu yang sangat singkat. Banyak kejadian-kejadian membuat kami semua harus segera mendatangi beliau-beliau untuk memohon maaf. Ada anaknya yang lagi jalan di tepi jalan raya, tahu-tahu kelendestruk. Ada yang istrinya tahu-tahu yang biasanya tertib di rumah, rajin tahu-tahu menghilang dan sudah punya pacar baru. Macam-macam kejadiannya, dan itu juga boleh ditanyakan kepada orang-orang yang pernah mengalami kezaliman pemenjaraan baik di Orde Baru, Orde Lama maupun masa-masa yang terdekat ini. Jadi saya ingin katakan kepada Bung Kameramen apa yang saya alami. Saya bertemu berkali-kali, bahkan mereka bilang pada saya bilang, sebenarnya sih secara pribadi saya tidak mendapatkan perlakuan yang bersifat fisik. Kalau secara psikis iya, secara membuat saya menjadi tidak tenang, membuat saya menjadi sangat terbebani secara mentalitas iya, karena saya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang dilihat sebagai tahanan politik dengan skala nasional. Jadi sekali lagi, satu persatu orang-orang yang pernah disebut oleh Habib Rizik, tunggu di pengadilan akhirat. Berarti Anda juga akan berhadapan dengan pertanyaan dari malaikat di yaumul jaza, yaumul bats, yaumul mahsyar. Nanti Anda akan berhadapan dengan itu. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, dengan adanya beberapa aparat yang cerita atau langsung minta maaf ke ustadz-ustadz, termasuk ke Bung Alfian, saya juga kaget sih dengar ceritanya, sampai mereka seperti dapat kontan gitu balasannya. Nah, tapi Bung Alfian, dengan mereka melihat sendiri kejadian itu, artinya mereka kan tahu bahwa
ustadz-ustadz itu, ulama-ulama itu, tokoh-tokoh Islam itu, mereka benar-benar dikriminalisasi, Bung Alfian. Iya. Nah, artinya kan tokoh-tokoh ini sebenarnya orang baik, orang benar. Nah, karena mungkin beliau juga hanya disuruh, nah ini Bung Alfian, banyak aparat-aparat kita yang bertugas lah ya, mereka sering menggunakan alasan tugas atasan, perintah atasan, yang kadang-kadang tugasnya itu bertentangan dengan apa yang Allah larang dan yang Allah pokoknya yang Allah larang lah. Itu gimana Bung Alfian? Jadi kadang-kadang dia lebih taat pada pimpinannya, kadang-kadang juga dia mengindahkan larangan Allah. Itu gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas kekhawatiran bahwa dia akan mati kalau dia tidak ada di situ. Itu sebenarnya sebuah sikap musyrik sebenarnya. Iya. Tidak bisa dibantah, dan saya dengan berat hati dengan mohon maaf kepada siapapun yang mendengarkan jawaban saya. Orang yang takut tidak bisa makan, orang yang takut tidak bisa hidup, orang yang takut tidak akan eksis dengan dia membela kepentingan Allah dan Rasulnya. Anda di saat itu sudah sampai musyrik i'tiqadi. Anda sudah murtad i'tiqadi. Sebetulnya di situ. Iya. Itu tidak bisa dibantah. Silakan Anda boleh bertanya kepada guru-guru agama atau ulama-ulama yang memang punya pemahaman akidah yang memadai. Jadi yang jelas memang sikap-sikap seperti ini merupakan sebuah sikap yang dilematis. Saya harus mengatakan dengan bahasa das sein das sollen, secara kemasyarakatan memang orang yang sedang asik berdinas dengan banyak fasilitas, dia punya seragam, dia punya gaji, dia punya tunjangan, dia punya bonus, tahu-tahu dia harus memilih. Nah, menurut saya lebih bagus kita memilih di dunia untuk sejenak, mungkin tidak terlalu nyaman, dan insya Allah dalam pergaulan saya juga saya banyak berjumpa. Ya seperti Irjen Pol Napoleon Bonaparte juga sebagai satu fakta tuh sangat berani sekali. Dan dulu juga ada Ketua Muhammadiyah DKI Jakarta Pak Amiruddin Siregar, itu tentara aktif loh. Dia memilih keluar. Sebenarnya kalau kita buka satu persatu, baik yang keluar dengan dinasnya atau yang tetap, ya seperti Pak Artijo Alkostar, seorang hakim atau seorang penegak hukum yang juga hidupnya sangat sederhana, atau Pak Hugeng, polisi yang meninggalnya rumahnya pun sangat sederhana. Jadi kita punya banyak, ada, dan itu sebetulnya bisa jadikan salah satu materi dalam pendidikan di mana lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Tidak. Sekali lagi saya ingin katakan, saya punya pengetahuan misalnya tahun 1988, ada seorang oknum yang dengan sangat tidak bisa diterima mengambil tanah masyarakat di sebuah daerah di Kabupaten Tangerang, Banten. Itu dengan waktu singkat dia merebut tanah sekian luas, katakanlah mungkin beberapa ribu meter persegi atau beberapa hektar. Ringkasnya saya ingin katakan pada Bung Kameramen, jadi pengambilan tanah itu membuat yang punya tanah kehilangan hak tanahnya, dan yang merebut tanah itu meninggal dunia, dan meninggalnya dengan saksi mata semua dari yang ada di Tangerang. Itu dilihat mayatnya itu tidak diterima oleh dan itu jadi heboh satu pekuburan yang namanya pekuburan di Jalan Betet di Perumnas 1 Tangerang tahun 1988. Kebetulan saya sedang mengajar di madrasah, dan malam itu anak-anak mengadukan kejadian itu, dan saya tidak percaya, tidak ragu, karena itu menjadi berita di kalangan para pengurus masjid dan masyarakat yang ikut hadir. Nah, sebenarnya ada lagi dan banyak lagi, tapi intinya jangan pernah melakukan kejahatan kepada orang yang telah berserah kepada Allah. Karena doa orang-orang yang dizolimi itu langsung dijawab oleh Allah. Siapapun Anda yang berbuat jahat kepada orang-orang yang mungkin Anda anggap miskin, yang Anda anggap tidak bisa membalas dan memenangkan dengan uang, memenangkan dengan senjata, Anda akan tahu mereka punya doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi orang beriman jangan pernah takut. Kita akan menang. Kita akan jaga Jakarta kita akan jaga Indonesia kita. Indonesia bersatu, berdaulat, tanpa oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.